Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akan disampaikan kisah syukur orang saleh yang bernama Abu Qilabah. Abu Ibrahim bercerita, suatu ketika aku jalan-jalan di padang pasir dan tersesat tidak bisa pulang. Di sana kutemukan sebuah kemah lawas. Kuperhatikan kemah tersebut dan ternyata di dalamnya ada seorang tua yang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Ternyata orang ini kedua tangannya buntung, matanya buta dan sebatang kara tanpa sanak saudara. Kulihat bibirnya komat kamit mengucapkan beberapa kalimat. Aku pun mendekat untuk mendengar ucapannya dan ternyata ia mengulang-ulang kalimat berikut ini. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Aku pun heran mendengar ucapannya, lalu kuperhatikan keadaannya lebih jauh. Ternyata sebagian besar panca inderanya tidak berfungsi. Kedua tangannya buntung, matanya buta dan ia tidak memiliki apa-apa bagi dirinya. Kuperhatikan kondisinya sambil mencari, adakah ia memiliki anak yang mengurusinya atau istri yang menemaninya. Ternyata tidak ada seorang pun. Aku pun beranjak mendekatinya dan ia merasakan kehadiranku, lalu ia bertanya, "Siapa? Siapa?" "Assalamualaikum. Aku seorang yang tersesat dan mendapatkan kemah ini," jawabku. "Tapi kamu sendiri siapa?" tanyaku. "Mengapa kau tinggal seorang diri di tempat ini? Di mana istrimu, anakmu dan kerabatmu?" "Aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal," jawabnya. "Namun kudengarkan perkataan, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikannya kepadamu, sedangkan engkau buta, fakir, buntung kedua tanganmu dan sebatang kara?" ucapku. "Aku akan menceritakannya kepadamu. Tapi aku punya satu permintaan kepadamu. Maukah kamu mengabulkannya?" tanyanya. "Jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan mengabulkan permintaanmu," kataku. "Engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berfikir?" "Betul," jawabku. Lalu katanya, "Berapa banyak orang yang gila?" "Banyak juga," jawabku. "Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia," jawabnya. "Bukankah Allah memberiku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar adzan
memahami ucapan dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku? Tanyanya. Iya benar, jawabku. Maka segala puja bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, jawabnya. Betapa banyak orang yang tuli tak mendengar, katanya. Banyak juga, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, katanya. Bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku? Tanyanya. Iya, benar, jawabku. Lantas, berapa banyak orang yang bisu, tidak bisa bicara? Tanyanya. Wah, banyak itu, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas orang banyak tersebut, jawabku. Bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya, mengharap pahala darinya dan bersabar atas musibahku? Tanyanya. Iya benar, jawabku. Lalu katanya, padahal berapa banyak orang yang menyembah berhala, salib dan sebagainya, dan mereka juga sakit, mereka merugi di dunia dan akhirat. Banyak sekali, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas orang banyak tersebut, katanya. Pak Tua terus menyebut kenikmatan Allah atas dirinya satu persatu. Dan aku semakin takjub dengan kekuatan imannya. Ia begitu mantap keyakinannya dan begitu rela terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak pesakitan selain beliau yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatan, pendengaran, ada juga yang kehilangan organ tubuhnya. Tapi bila dibandingkan dengan orang ini, maka mereka tergolong sehat. Pun demikian, mereka meronta-ronta, mengeluh, menangis sejadi-jadinya. Mereka amat tidak sabar dan tipis keimanannya terhadap balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka. Padahal pahala tersebut demikianlah besar. Aku pun menyelami pikiranku makin jauh. Hingga akhirnya khayalanku terputus saat Pak Tua mengatakan, bolehkah kusebutkan permintaanku sekarang? Dan maukah kamu mengabulkannya? Iya, apa permintaanmu, kataku. Maka ia menundukkan kepalanya sejenak seraya menahan tangis. Ia berkata, tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Dialah yang memberiku makan dan minum, serta mewudukan aku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam, ia keluar mencari makanan untukku dan belum kembali hingga kini. Aku tidak tahu apakah ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya, ataukah telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri keadaanku, yang tua renta dan buta, yang tidak bisa mencarinya. Maka kutanya ciri-ciri anak tersebut, dan ia menyebutkannya. Maka aku berjanji akan mencarikan bocah tersebut untuknya. Aku pun kemudian meninggalkannya dan tidak tahu bagaimana mencari bocah tersebut. Aku tidak tahu harus memulai dari arah mana. Namun, tatkala aku berjalan dan bertanya-tanya kepada orang sekitar tentang si bocah tersebut, nampaklah olehku dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah si Pak Tua tadi. Di atas bukit tersebut ada sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Maka segeralah terbetik di benakku bahwa burung tersebut tidaklah berkerumun kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Aku pun kemudian mendaki bukit tersebut
dan mendatangi kawanan gagak tadi hingga mereka berhamburan terbang. Tatkala ku datangi lokasi tersebut, ternyata si bocah telah tewas dengan badan terpotong-potong. Rupanya seekor serigala telah menerkamnya dan memakan sebagian dari tubuhnya, lalu meninggalkan sisanya untuk burung-burung. Aku lebih sedih memikirkan nasib Pak Tua daripada nasib si bocah. Aku pun turun dari bukit dan melangkahkan kakiku dengan berat menahan kesedihan yang mendalam. Haruskah aku tinggalkan Pak Tua menghadapi nasibnya sendirian, ataukah ku datangi dia dan ku kabarkan nasib anaknya kepadanya? Aku berjalan menuju kemah Pak Tua tersebut. Aku bingung harus mengatakan apa dan mulai dari mana. Lalu terlintaslah di benakku akan kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Maka kutemui Pak Tua itu, dan ia masih dalam kondisi yang memprihatinkan seperti saat kutinggalkan sebelumnya. Kuucapkan salam kepadanya, dan Pak Tua yang malang ini demikian rindu ingin melihat anaknya. Ia mendahuluiku dengan bertanya, "Di mana si bocah?" Namun kataku, "Jawablah terlebih dahulu, siapakah yang lebih dicintai Allah, engkau atau Ayyub alaihi salam?" "Tentu Ayyub alaihissalam lebih dicintai Allah," jawabnya. "Lantas siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya?" tanyaku kembali. "Tentu Ayyub," jawabnya. "Kalau begitu, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku mendapati anakmu telah tewas di lereng gunung. Ia diterkam oleh serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya," jawabku. Maka Pak Tua pun tersedak-sedak seraya berkata, "La ilaha illallah." Dan aku berusaha meringankan musibahnya dan menyabarkannya. Namun sedakannya semakin keras hingga aku mulai menalkinkan kalimat syahadat kepadanya. Hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ia wafat di hadapanku. Lalu kututupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Lalu aku keluar untuk mencari orang yang bisa membantuku mengurus jenazahnya. Maka aku dapati ada 3 orang yang sedang mengendarai unta mereka. Namun nampaknya mereka adalah para musafir. Maka kupanggil mereka dan mereka datang menghampiriku. Kukatakan kepada mereka, "Maukah kalian menerima pahala yang Allah giring kepada kalian? Di sini ada seorang muslim yang wafat dan dia tidak punya siapa-siapa yang mengurusinya. Maukah kalian menolongku, memandikan, mengafani dan menguburkannya?" "Iya," jawab mereka. Mereka pun masuk ke dalam kemah tersebut menghampiri mayat Pak Tua untuk memindahkannya. Namun ketika mereka menyingkap wajahnya, mereka saling berteriak, "Abu Qilabah! Abu Qilabah!" Ternyata Abu Qilabah adalah salah seorang ulama mereka. Akan tetapi waktu silih berganti dan ia dirundung berbagai musibah hingga menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah lusuh. Kami pun menunaikan kewajiban kami atasnya dan menguburkannya. Kemudian aku kembali bersama mereka ke Madinah. Malamnya aku bermimpi melihat Abu Qilabah dengan penampilan yang indah. Ia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Ia berjalan-jalan di tanah yang hijau. Maka aku bertanya kepadanya,
Hai Abu Qilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat ini? Maka jawabnya, Allah telah memasukkanku ke dalam jannah dan dikatakan kepadaku di dalamnya, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu, maka inilah surga sebaik-baik tempat kembali. Fasbir, bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.